Oh iya pas sekarang ya. Pakai kemeja bodas ya nama. Sebenarnya ada berapa atau apa saja yang menjadi tupoksi dari DPRD? Ya, baik. Terima kasih. Mang Babeh ya. Kita panggil Mang Babeh ya. Oke. Babeh Mude. Ya, Mang Babeh Mude gitu. Terima kasih sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di rumah Babeh. Hari ini episode kedua kita ngopi atau ngolotkan pikiran. Para tamu yang sudah hadir di rumah Babeh, Wilujeng Sumping, para pemateri yang hari ini luar biasa. Meskipun tadi sore hujan, alhamdulillah mereka memaksakan diri untuk hadir. Ini forum yang sangat luar biasa. Di samping kiri saya ada Ketua DPRD Narca Sukanda. Betul Pak ya, Narca Sukanda ya? Betul. Sebelah kanan saya ada praktisi media sekaligus akademisi dari Universitas Subang, Lukman NH. Dan sampingnya ada Handra Munandar, dia adalah aktivis pergerakan. Baik, hari ini, malam ini kita akan membahas seputar tugas pokok dan fungsi DPRD. Atau dalam kata lain, kami memilih dengan tema mempertajam Dewan sebagai perwakilan rakyat. Baik, tentu saja pertanyaan yang pertama akan saya lemparkan langsung ke Ketua DPRD. Pak Narca, boleh tahu nggak atau bisa disampaikan ke publik sebenarnya ada berapa atau apa saja yang menjadi tupoksi dari DPRD? Ya, baik. Terima kasih. Mang Babeh ya. Kita panggil Mang Babeh ya. Oke. Babeh Mude. Ya, Mang Babeh Mude gitu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang tadi Mang Babeh Muda tanyakan terkait dengan tupoksi Ya. DPRD dan juga ingin kan gitu ya, ingin bagaimana fungsi DPRD dalam rangka kinerja Ya. bisa gitu kan, bisa memaksimalkan dan gitu. Yang jelas di dalam undang-undang fungsi DPRD itu ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah budgeting, yaitu fungsi anggaran. Yang kedua adalah pengawasan, controlling. Yang ketiga pembuat perda, peraturan daerah kan gitu. 3 fungsi ini yang melekat di dalam tupoksi DPRD. Jadi kalau misalkan ada kan gitu aspirasi yang datang ke DPRD, baik 3 fungsi itu terkait aspirasi anggaran, terkait dengan aspirasi terkait dengan peraturan, Betul. kan gitu, termasuk aspirasi terkait dengan pengawasan di hal ini kan gitu. Pengawasan, 1 pengawasan terkait dengan anggaran, 2 terkait dengan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah gitu yang Betul. sudah ditetapkan oleh DPRD tentunya bersama dengan bupati gitu. Iya. Gitu. Apa itu anggaran? Kan anggaran, kita menampung anggaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalkan salah satunya jalan A rusak parah kan gitu, itu masuk kan melalui aspirasi, tampung di DPRD gitu kan. Jadikanlah pokok-pokok pikiran DPRD kan gitu. Nanti dibahas dengan pemerintah daerah kan gitu, tim DAPD, nanti sudah bersama-sama dibahas, dijadikanlah APBD kan gitu. APBD.
Itu salah satu anggaran. Nanti kan sudah jadi APBD itu kan dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD-nya. Kalau misalkan pelaksanaan pembangunan, berarti Bupati kan ada SKPD yang membidangi pembangunan gitu kan, infrastrukturnya itu di PUPR. Dan dilaksanakanlah gitu. Apabila ada pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh SKPD, kita juga menampung dalam fungsi pengawasan. Nah, gitu. Oh, Pak DPRD, gitu kan, pembangunan ini yang sudah dianggarkan tidak sesuai nih pelaksanaannya, gitu kan. Misalkan nominal pembangunannya sekian, tapi realisasinya sekian. Itu mengadukan, kita awasi itu kan. Gitu. Pengawasannya kita nanti diundanglah pihak PUPR kan gitu. Ini ada pengaduan sembilan ini kan sesuai dengan pengawasan kami. Ini perlu diluruskan di situ. Sesuai dengan tentunya dengan anggaran. Tadi ada 3 fungsi yang melekat. Ini asik juga nih. Kalau dari kacamata media, biasanya media jauh lebih kritis lah ya. Karena kadang-kadang yang muncul di media itu hanya kulitnya saja. Nah, kita kebetulan sekarang lagi ada orang yang membidanginya. Dari 3 tugas fungsi DPRD yang melekat itu sudah maksimal belum sih sebenarnya? Ke saya ya? Oh iya. Giliran tim dari intelektual. Terima kasih nih di forum yang terhormat ini. Tidak hanya di gedung parlemen yang terhormat, bahwa kita dalam rangka menciptakan ruang-ruang publik, Betul. itu bagian dari diskursus pentingnya menjaga demokrasi ya dengan cara seperti ini. Ada diskursus di ruang publik dan ada dinamika, itu yang menjaga demokrasi tetap kokoh. Kalau ruang-ruang semacam itu tidak ada, ruang-ruang semacam ini tidak ada, ya kita mundur. Makanya ada situasi yang mungkin saya pribadi juga sedikit gelisah dengan munculnya ruang publik di dunia maya, tetapi kemudian ada upaya-upaya untuk memberangus opini-opini publik di ruang maya itu. Nah, ini yang menjadi catatan minus daripada demokrasi kita. Kembali kepada tadi pertanyaan Mbak Bemude, sebenarnya dari 3 fungsi legislator itu, budgeting, controlling, dan legislasi, ada irisan dengan media. Di antaranya controlling itu kita bersama-sama, kita menjadi partner. Lembaga DPRD punya fungsi controlling, kita media punya fungsi juga watchdog, ya, mungkin mengontrol kebijakan, dan bahkan kami mengontrol kinerja DPRD juga kan gitu. Jadi ada sisi irisan, tetapi ada sisi yang kami pun mengawasi. Dan di dalam controlling ini, kita yang sering menjadi problem itu ya ruang controlling itu. Controlling bagaimana, katakanlah masyarakat harus teriak dulu, baru kemudian para anggota dewan pun ikut berteriak misalkan kan gitu. Ini yang jadi problem sekarang. Ada istilah no viral, no justice. Tidak viral, tidak ada yang namanya keadilan. Ini bahkan juga menjadi kritik serius bagi lembaga hukum waktu itu. Ini ruang baru, situasi baru, dan kita masuk ke ranah digital, bahwa publik sudah sulit untuk diberangus. Ya, dulu mungkin perkumpulan dihentikan, selesai. Sekarang kita punya gadget masing-masing ya. Nah itu, jadi sulit untuk membendung kehendak rakyat. Ya. Nah makanya kembali ke fungsi media bersama rakyat seperti itu. Cuma ada hal yang mungkin kadang-kadang media pun perlu kolaborasi dengan masyarakat terkait pengawasan terhadap anggaran. Ini sesuatu yang sangat krusial. Bagaimana media dan masyarakat punya akses terhadap informasi anggaran itu. Nah, ini mungkin yang disebut dengan transparansi.
kita seringkali media kesulitan kalau tidak ada rekan-rekan seperti Bung Handra dari pergerakan, media sulit berpartner. Sebaliknya, kita teman-teman pergerakan butuh media Sebenarnya untuk menghidupkan ruang itu. Kalau boleh tahu, media hari ini di Subang sudah ada di posisi pilar demokrasi keempat, Bung Ci. Itu otokritik berarti. Ini harus jujur jawab. Ya, otokritik juga penting. Artinya Artinya butuh ada evaluasi. maksud saya, kalau media juga tidak memperhatikan atau menjalankan fungsi controlling itu, kita hanya akan menjadi budak Google. Kita hanya akan jadi budak. Tapi media juga internet. nggak bakal bisa banyak ngomong kalau aktivisnya diam ya. Ya, mungkin seperti itu. Tetapi saya kira simbiosisnya harus dibangun. Nah, betul. mungkin nanti juga perlu ada otokritik bagi teman-teman pergerakan. Di mana sih sekarang teman-teman pergerakan itu, gitu ya? Sehingga dulu kita bisa kolaborasi dengan baik. Apakah harus ada situasi tertekan dulu, gitu? Kemudian harus ada reaksi atau bagaimana? Tetapi bagi saya, Bung Anas, bahwa media itu penting juga berkolaborasi dengan para legislator. Dan legislator jangan alergi juga dengan kritik media. Ini satu proses simbiosis yang penting bagi demokrasi. Tetapi akses terhadap informasi anggaran itu perlu dibuka kepada publik. Dan bagaimana anggaran itu terjadi, perlu partisipasi publik. Nah, ini seringkali ketuk palu anggaran yang mungkin urgen itu tidak muncul di mata anggaran. Ya, bagaimana Dewan memperjuangkan itu? Bagaimana kejadian kok APBD perubahan ditolak tempo hari, karena saya di media waktu itu kami menyebut satu kelalaian bersama antara legislatif dengan eksekutif. Ini tidak boleh terulang lagi gitu. Maka ketika media waktu itu bersuara semua, ini menjadi otokritik buat semuanya gitu. Nah, makanya penting saya kira kolaborasi teman-teman pergerakan, media maupun juga di teman-teman legislator. Mungkin itu insight pertama dulu. Kritik adalah bagian dari melestarikan demokrasi. Iya, betul. Siapapun yang betul. memberangus kritik adalah dia melemahkan demokrasi. Iya. Bung Handra, mau ngasih kritik apa ke beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Kita fair-fairan aja ya. Jangan hanya di medsos. Kalau bicara tema hari ini mempertegas, ya kan, Bung? Iya. Dewan sebagai Dewan perwakilan rakyat. sebagai perwakilan rakyat. Artinya sebelum kata mempertegas ada kata awal tegas. Ya, sebelum malam ini ada kata tegas. Artinya kalau melihat ke belakang tadi yang kata Bung Lukman, apakah tegas kemarin ketika APBD perubahan tidak ada, tunda bayar sudah tegas. Ya, itu kan kejadian di Castello, macetnya di Castello yang membawa ini isu tentang pimpinan daerah kita terlibat dengan narkotika. Ya. Yang tadi kata Ketua DPRD, aspirasi itu harus tertulis atau tidak? Ya. Atau DPRD mampu tidak ketika mengkanter isu-isu dengan melakukan investigasi, turun ke lapangan ketika isu media sosial ramai diperbincangkan, terkait juga tentang Rangga Wulung, terkait hari ini tentang Pondok Bali, pertempuran elit politik, perebutan pantai. Nah, ketika bicara mempertegas hari ini, saya percaya Ketua DPRD dan renggingannya bisa mempertegas, artinya mempertegas sikap untuk pencalonan kah, menyebut. Ya kan sekarang lagi ramai para unsur pimpinan. Lebih tegas kemana gitu ya? Tegas kemana, gitu kan? Nah, dengan hari ini artinya tadi PUPR tender akan dibuka, apakah mampu controlling pembukaan posisi tender? Ya, artinya kan benar sih fungsi DPRD sekarang hari ini menjadi perwakilan rakyat itu kan, Bung. Ya, saya berharap sekali hari ini ketika mendekati momentum pemilu ataupun pilkada, DPRD bisa mencari muka kepada rakyat. Ya. Kalau selama ini kehilangan muka, mungkin besok-besok kita buka, ya dicari lagi mukanya gitu, Bung. Ya. Seperti itu mungkin ya. Kang, ada tanggapan, Kang? Ya, barangkali ya saya ucapan terima kasih ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Lukman tentang bagaimana kita
terkait dengan PES dan DPRD harus sinergis kan. Iya. Karena ada di sana kan ada jiwa jiwa sosialnya lah. Dari PES itu kan bagian dari fungsi pengawasan juga ada. Karena PES itu salah satu berita kan gitu. Iya, iya. Apakah itu beritanya itu dalam rangka saran ataupun beritanya dalam rangka kritik kan. Tapi kan memberikan solusi kan gitu. Itu tentunya mungkin ini kan salah satu bukan awal ya, salah satu juga untuk mensinergiskan ya, namanya, biar kita ada komunikasi kan gitu. Kalau ada komunikasi kan kita nanti ada masalah apapun mencari solusi kita bareng-bareng. Kang, ada Masuk jadi masukan juga dari Kang Andra tadi. Sebenarnya kan seperti inilah. Jadi tupoksi DPRD itu kan memang DPRD itu bukan segalanya. Betul. Kita juga ada batasan-batasan gitu. Jadi kalau misalkan terkait dengan teknis itu kan Pak Bupati dengan dengan SKPD-nya kan gitu. Kita dalam arti pengawasannya kan pengawasan administrasi kan gitu. Makanya kita diperlukan juga kerjasama dengan media, dengan masyarakat, dengan LSM, termasuk dengan Kang Andra. Situ kan dalam pelaksanaan APBD yang sudah dianggarkan oleh DPRD itu ada pelaksanaan. Itu kan udah ada dipangpang Kang. Ya. Dipangpang juga di dalam rangka pembangunan itu. Misalkan jalan A jaraknya sekian, lebar sekian, ketebalan sekian, angkanya sekian sudah ada. Itu kan bisa kita awasi bareng-bareng sebenarnya. Toh kalau misalkan itu dalam pekerjaan juga kurang maksimal, nah gitu, kita kan bisa bareng-bareng kita luruskan, kita awasi kan gitu. Kita bisa panggil juga pihak PUPR-nya. Yang jelas PUPR juga tidak dikerjakan sendiri, ada pihak ketiga kan, ada CP, ada PT, bisa juga kita undang, kita duduk bareng. Bagaimana nih pelaksanaan di lapangan sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan, pekerjaannya kurang memuaskan. Ayo kita itu dalam fungsi pengawasan kita bareng-bareng ya dengan cara seperti ini Kang Andra tentunya. Nah, kita juga samalah kemarin dalam rangka pembangunan yang ada di Castello itu kan sebenarnya daerah tidak tahu apa-apa kan. Itu kan tanahnya juga tanah PTPN, pembangunannya juga itu perizinan segala macamnya dari pusat kan gitu. Tahu-tahu kita ada namanya apa? destinasi wisata. Iya, destinasi wisata namanya apa kan, kemacetan itu musibah lah buat Subang karena mengganggu transportasi masyarakat Subang kan gitu. Itu PAD-nya juga belum jelas kan gitu. Katanya masuk. Coba berita PAD-nya bagi hasil dengan daerah. Kalau nggak salah baca berita kemarin. Coba Sumbang nanti saham kita. coba nanti saya tanyakan Ya. pembagian PAD-nya seperti apa? Apakah bagi hasil? Kalau Atau bagi limbah. Atau bagi masalah gitu kan, Ketua. atau bagi limbah. Artinya masalah diberikan ke daerah, uang diambil ke pusat. Yang jelas kan APBD tahun ini kan belum dibahas nih. Ada target berapa sih dari Castello? Nanti kan kalau misalkan dia masuk PAD-nya ke kita, ke pemerintah daerah kan nanti ada dataran masukan PAD. Sementara untuk tahun 2022 saya baca dalam list itu belum ada gitu kan PAD dari Castello. Mungkin untuk tahun berikutnya mungkin ya. Maka dari itu dalam pembahasan ini berapa sih target PAD untuk tahun depan setelah ada bagi hasil di Castello. Kalau misalkan Ada itu saham, benar. berarti ada saham. Kalau benar. Pemda punya saham. Tapi yang jelas BUMD. BUMD yang jelas dari Castello di tahun ini belum ada pendapatan Kang, daerah. kalau saya pengen nanya secara jujur, selama 3 tahun ini DPRD itu sudah merasa mewakili perwakilan rakyat nggak sih? Fungsi-fungsi DPRD kan saya kira kan oleh kami udah dilaksanakan ya, termasuk fungsi yang 3 tadi kan gitu. Fungsi dalam arti yang 3 itu anggaran kita tetapkan terus udah 3 tahun. APBD tidak ada yang ditetapkan kan bersama Bupati. Itu kan fungsi DPRD kan gitu. Terus perda juga tiap tahun kita kan membuat perda. Bahkan tahun ini kita target di 18 perda menjadi perda. Apa aja itu? Terkait dengan
yang perda wajib itu kan LPJ, LKPJ, dan KUHP-PPAS kan gitu ya. Nah, termasuk kemarin raperda terkait dengan penyelenggaraan perhubungan. Kita kan dengan adanya perda-perda baru itu udah kalau udah disahkan itu kan tujuannya kan menambah PAD kita juga. Karena kita kan di perhubungan itu kan ada sarana parkir. Parkir kita berapa sih? Kan gitu. Kalau memakai perda yang dulu, mudah-mudahan dengan adanya perda ini ada peningkatan PAD dari parkir, penambahan kan gitu. Yang dulunya tarif parkir itu satu motor 500 perak, sekarang ditaikkan menjadi 2.000. Termasuk mobil juga. Nanti juga dibatasi juga jamnya. Ya, 1 jam parkir sekian, 2 jam parkir tambah lagi sekian gitu. Akhirnya dari situ gitu kan bisa menambah PAD kita di Kabupaten Subang. Kang, kalau DPRD segelisah apa sih ketika melihat kegelisahan masyarakat, misalnya masalah jalan rusak, di bidang pertanian misalnya harga pupuk mahal, atau masyarakat misalnya harga-harga sembako mahal, atau banyak masalah-masalah lain. Ini DPRD punya kewenangan nggak sih, misalnya bisa cross check ke lapangan, atau misalnya kemudian memanggil dinas terkait eksekutifnya gitu, punya hak seperti itu nggak sih sebenarnya? Sebenarnya mah hak kan kita udah dibagi ya. Mana hak daerah, mana hak provinsi, mana hak pusat. Nah, terkait dengan pupuk itu kan hak pusat, kan gitu. Termasuk harga sembako juga hak pusat, kan gitu. Termasuk ya tadi yang disebutkan Kang Anas. Termasuk pembangunan juga di sini, infrastruktur ada hak pusat, ada hak provinsi, ada hak daerah. Daerah dalam arti hak Kabupaten Subang, kan gitu. Ada juga hak desa, awas, gitu. Jadi APBD itu kan gitu, tidak bisa keluar dari ring itu. APBD tingkat 2 juga. Kita dalam rangka penetapan APBD menganggarkan dia bisa memperbaiki jalan yang statusnya dalam provinsi. Kita harus statusnya jalan kabupaten. Artinya DPRD sudah turun. Bahkan kalau kita menjalankan yang anggaran APBD ditaruh di PUPR, menjalankan jalan desa juga jadi temuan kan. Audit dari temuan tidak boleh. Itu harus desa melalui Bandes, ADD gitu. Jadi gitu. Jadi ada pembagian wilayah kinerja kan gitu. Kita juga dalam rangka kelangkaan pupuk, kita cuma bisa mengusulkan ke Kementerian Pertanian melalui apa? Dinas Pertanian yang ada. Cuma mengusulkan, tetap kan yang mempunyai kebijakan kan Kementerian Pertanian. Nah, alasannya apalah dan sebagainya gitu. Bung Lukman, sudah seideal sebagai perwakilan rakyat belum sih? Kita tidak secara personalnya misalnya. Ya begini, kita kalau tadi mempertanyakan misalkan apakah Anda sudah melakukan tugas sebagai wakil rakyat, gitu kan? Sudah sedefinitif itukah fungsi yang dijalankan, ataukah Anda Dewan Perwakilan Parpol kan gitu? Iya. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Ya kan, jangan sampai ketika pileg itu menjadi wakil rakyat, ketika sudah duduk di sebagai legislator jadi ansih sebagai wakil parpol kan gitu. Jadi kita juga seringkali begini, Anda sudah kerja serius nggak sih? Tetapi kemudian publiknya juga pasif. Ini terlalu enak menurut saya, Bung Anas, ketika para wakil rakyat itu misalkan tidak menjalankan fungsinya dengan baik, sama sekali minus atau minim kritik dari publik. Tetapi mengapa itu bisa terjadi? Jangan-jangan kita punya problem yang namanya pendidikan politik kita tuh rendah. Ya, sehingga misalkan ketika begitu masif jalan rusak sana sini, kita hanya bisa teriak di media sosial atau pemberitaan sana sini. Padahal sebagai negara demokratis kita ada ruang bagi publik. Apakah melakukan class action gitu ya? Boleh masyarakat itu menggugat negara. Ya, misalkan ketika ada kecelakaan akibat jalan bolong,
itu bisa menggugat class action, menggugat negara. Tetapi ini yang belum terjadi di Subang gitu, Bung Andra. Mungkin pasca diskusi ini bisa menginisiasi. Saya kira jangan terlalu nyenyak gitu. Kalau eksekutif DPR, saya potong. Kalau DPRD sebenarnya ada oposisi nggak sih? Nah ini juga kalau saya lihat, oke itu persoalan Nggak, lain. karena maksudnya gini, Ya. bagaimana DPRD Ya. bisa teriak keras atau mengkritik eksekutif ketika eksekutif bisa tidak berjalan lah. Ya. Saya nggak ngomong kesalahan lah ya. Kan begini, ketika bupati yang sekarang jadi diusung sejumlah partai Sejumlah politik parpol. gitu ya, ada beberapa partai politik yang tidak mengusung dan partai itu besar. Sebut saja katakan PDIP waktu itu, Iya, kemudian yang jadi rival lah ya. PKB, ada Golkar waktu itu. Kita di media sebenarnya wah ini kelihatan bakal sengit nih gitu ya. Ideal ya, Mengambil ideal ya. peran oposisi teman-teman yang di luar pengusung kepala daerah, tapi ternyata kemudian merah berjabat tangan gitu ya dengan bupati sekarang dan bupati menjadi kader. Tersisa dua partai yang besar ya, kemudian PKB dan Golkar. Tapi rupanya fungsi kritik sebagai oposisi itu tidak ada, kurang greget gitu. Kita ya jujur kami dari media melihat misalkan PKB sekarang dinahkodai oleh anak-anak muda, iya. tetapi tidak sekritis yang dibayangkan. Golkar oke lah, dia kan istilahnya kurang berpengalaman untuk menjadi oposisi gitu ya. Punya caranya masing-masing. Saat itu yang sedikit seru 1-2 tahun pertama PDIP sebenarnya. Walaupun dengan bahasa melakukan kritik yang proporsional, konstruktif, proporsional dan seterusnya. Atau jangan-jangan alasan ini juga kemudian masyarakat jadi pasif. Iya. Karena ngelihat posisi kondisi di DPRD juga nggak berimbang Ya, oposisi sama. betul, jadi tidak ada peran oposisi di sini kalau saya lihat. Jadi pemerintah sekarang amat sangat kondusif. Seharusnya dengan kondusif itu bisa berbuat banyak, Bung Andra gitu ya. Seharusnya. Bisa berbuat banyak harusnya karena lebih leluasa. Nyatanya ya belum maksimal. Kritik nggak ada. Ya, kritik. Coba sekarang kita dalam 3 tahun ini mana demo yang berhari-hari? Nggak ada. Oke lah diuntungkan dengan COVID gitu ya, dilarang untuk aksi massa dan seterusnya. Tapi ini tuh udah kondusif pemerintah sekarang tuh, tinggal action ya, actionnya maksimal. Oke lah, saya menangkap kepala daerah gelisah dalam beberapa minggu terakhir setelah dibuka itu APBD hanya 20% PAD kita, ya dari 3, sekian triliun gitu ya, kalau nggak salah. Berapa triliun? 2,9. Ya, 2,9 hanya 20%, bayangkan. Oke. Kita selalu Subang dari laut, darat, gunung. Ternyata APBD-nya baru 20%. Ketika Ibu Sri Mulyani mengubah banyak peraturan keuangan, bingung ya. Ini dipotong, DAU ini dipotong, P3K dibebankan ke daerah. Nah, makanya kreasi dari eksekutif legislatif menciptakan PAD itu penting. Tapi jangan-jangan ketika partisipasi publik itu dimaksimalkan, Bung Andra, PAD itu bisa maksimal, bisa membantu. Publik apa sih harus dilakukan? PAD. Ya, begini. Jadi menurut saya media, partai politik, elemen masyarakat yang aware terhadap situasi ini, ayo melakukan pendidikan politik. Bahwa ketika ada keluhan fasilitas publik ngomong, datang ke wakil rakyat kita, ya jangan dibuat tidur, karena mereka digaji ketika mendapat aspirasi itu, menampung aspirasi itu, betul nggak? Berapa kali Bapak diketuk karena keluhan masyarakat, sering seperti itu. Betul. Bung Handra, kemudian pertanyaannya adalah ketika tadi dari Bung Lukman bilang bahwa masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam mengawal. Nah, sebenarnya pertanyaan saya sederhana. Pernah nggak masyarakat kemudian diundang, diajak bicara oleh anggota DPRD? Oleh lembaga DPRD, bukan anggota. Lembaga DPRD. Kalau saya sebagai komponen rakyat jelata ya, artinya belum pernah ada undangan seperti itu ya. Oleh DPRD diajak ngobrol gitu atau diajak healing, entah hearing. Gitu kan. Artinya sebagai anggota dewan yang mewakili suara rakyat gitunya, jangan berharap rakyat tunggu datang atuh. Dan sekarang era media sosial, era cek bung dengan baca di media sosial apa sih keluh rakyat, keluh kesahnya apa, lebih tadi tak unsur-unsur yang mewakili itu lebih tanggap. Itu aja Bung, lebih tanggap. Entong berpikir rakyat udah abring-abringan, kakarek anggota dewan turun, ulah sega gitu.
gitu. Kalau terus-terusan membangun gitu, nyata membangun pola siga gitu, DPRD memang hari ini akhir ini terjadi yang mandul kalau siga gitu terus polana. Sok atuh sing peka ketika lihat di media sosialnya celoteh-celoteh rakyatnya, ambil isu itu, tegaskan ke DPRD, aku harus turun untuk investigasi. Bentuk pansus punya kewenangan melekat kan di sana. Itu artinya ada pansusnya, ada apa lagi satu lagi Bu? Sebelum hak angket, hak interpelasi, hak angket dan gunakan hak itu. Ulah jadi diem ketika rakyat diemnya. Rakyat itu diem tuh karena memang merenang tadi tanya bukan kenyang, Bung. Geus sore ngomong. Geus sore ngomong. Dalamun jangan tunggu jadi ledakan suatu hari nanti. Artinya Bung Handra berharap anggota DPRD itu lebih agresif lagi. Nah, itu dia. Tidak harus juga mereka demo. Demo kalau baru turun anggota DPRD. Baru turunnya. Nah, contohnya mungkin banyak hal kan itu letupan-letupan di masyarakat. Oke, Kang, sebelum Pak Narca melanjutkan lagi. Nah, ini kebetulan karena emang di off air ya. Kemudian di sini juga ada banyak kawan-kawan, barangkali yang mau bertanya, monggo kenalkan nama, dari mana, cukup 3 pertanyaan. Satu penanya cukup 1 pertanyaan ya.